Selamat datang di materi Matematika Peminatan kelas 11, bab persamaan trigonometri. Kali ini kita akan membahas pada topik yang kedua, yaitu tentang persamaan trigonometri sederhana dengan menggunakan rumus. Jikalau pada video sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana tanpa menggunakan rumus, atau bisa kita bilang sebagai menggunakan logika, maka pada kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk menyelesaikannya dengan menggunakan rumus. Mungkin ini akan lebih mudah bagi kalian yang kesulitan untuk menggunakan logika. Yang pertama, kita akan mencoba mencari rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana untuk sinus. Jikalau kita memiliki suatu persamaan sin X sama dengan 1/2, maka kita akan mencari berapa nilai X yang akan memenuhi persamaan tersebut. Kita akan mencoba mengerjakannya tanpa rumus terlebih dahulu ya. Sin bernilai positif itu di kuadran 1 dan di kuadran 2. Ya, sin di kuadran 1 yang nilainya 1/2 adalah 30 derajat. Lalu, sekarang kita akan mencari nilai sin yang di kuadran 2 yang nilainya juga adalah 1/2. Caranya mudah. Kita tinggal kurangi 180 derajat dengan 30 derajat. Masih ingat kan caranya? Dan hasilnya adalah 150 derajat. Dua sudut ini akan menjadi patokan kita untuk menentukan rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana untuk sinus. Di sini Ibu beri dua warna, karena ini adalah pedoman kita. Dari dua sudut ini, kita bisa menentukan sudut yang lainnya, bukan? Misalnya, kita akan menambah 30 derajat dengan 360 derajat. Maka 390 derajat itu nilai sinusnya juga adalah 1/2. Kita juga bisa mencari sudut yang lain. Misalnya 150 derajat tinggal kita tambah juga dengan 360 derajat. Begitu juga untuk seterusnya. Jikalau kalian mau mencoba mencari sudut yang negatif juga mudah. Tinggal kalian kurangi dengan 360 derajat. Seperti 30 derajat kita kurangi dengan 360 derajat. Lalu 150 derajat kita juga kurangi dengan 360 derajat dan seterusnya. Begitulah cara untuk mencari sudut-sudut yang lainnya. Pedomannya adalah di dua sudut pertama yang bisa kita tentukan. Nah, kalau kita melihat pola yang demikian, kita bisa melihat di sini ada dua pola, yaitu pola untuk sudut yang berwarna biru, lalu pola untuk sudut yang berwarna pink. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari rumusnya. Jika sin X itu sama dengan sin A, di sini kita ambil saja alfanya adalah 30 derajat ya. Maka kalau kita masukkan di dalam soal awal persamaan pertama, sin X sama dengan 1/2, maka sin X itu sama dengan sin 30 derajat. Begitu bukan? Ya, kita anggap alfanya ini adalah sudut pertama yang kita temukan ya. Maka kita bisa menentukan rumus untuk solusi pertama yang berwarna biru, itu adalah X-nya merupakan alfa ditambah K dikali 360 derajat. Alfanya, jikalau pada persamaan yang tadi kita kerjakan, adalah 30 derajat. Lalu K-nya itu adalah bilangan bulat. Sehingga dengan alfanya 30 derajat, kita tambah dengan suatu bilangan bulat yang dikalikan dengan 360 derajat, maka hasilnya itu akan memenuhi persamaan
pada soal. Jadi, itulah rumus pertama yang bisa kita tentukan. Ingat, K-nya adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat boleh juga negatif loh. Contohnya misalnya negatif 2, negatif 1, 0 juga boleh. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah solusi yang pertama. Lalu, untuk solusi yang kedua, kita lihat yang berwarna pink. 150 derajat, kalau kita hubungkan dengan 30 derajat, maka dia adalah 180 derajat dikurangi 30 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan untuk rumus solusi yang keduanya adalah X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah dengan K dikali 360 derajat. Ingat, dengan K bilangan bulat. Itulah rumus yang kita temukan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana sinus. Sekarang kita akan langsung mencoba untuk masuk pada contoh soal. Contohnya, sin 2x sama dengan 1/2. Untuk x-nya di antara 0 derajat dan 360 derajat. Di situ tidak ada tanda sama dengannya, sehingga 0 derajat dan 360 derajat tidak masuk ya. Untuk cara menyelesaikannya, tadi kita ingat ada sin X sama dengan sin alfa. Nah, di situ X-nya adalah 2X ya. Pada soal, X-nya adalah 2X, lalu alfanya itu adalah sin berapa yang nilainya 1/2. Sin berapa? Ya, sin 30 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan demikian. Ibu ulangi lagi, X-nya adalah 2X, lalu alfanya adalah 30 derajat, karena sin 30 derajat itu adalah 1/2 pada soal ya. Lalu, setelah itu kita bisa langsung menggunakan rumus yang pertama untuk rumus solusi pertama dulu. X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Langsung kita substitusikan. Tadi X-nya adalah 2X, lalu untuk alfanya adalah 30 derajat. Selanjutnya, pada ruas kiri kita jadikan X saja, sehingga kedua ruas kita bagi dengan 2. Kita peroleh X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk mencari berapa saja sudut-sudut yang akan memenuhi persamaan pada soal. Sekarang kita coba untuk substitusikan K-nya dengan bilangan bulat. Contohnya di sini, untuk pertama Ibu substitusikan K-nya sama dengan 0. Kenapa Ibu tidak substitusikan K-nya yang negatif terlebih dahulu? Dikarenakan di sini jelas intervalnya itu harus lebih dari 0 derajat, sehingga tidak mungkin untuk yang negatif. K sama dengan 0, kita substitusikan ke X sama dengan 15 derajat plus K dikali 180 derajat. K-nya kita ganti 0, sehingga kita peroleh X-nya adalah 15 derajat. Selanjutnya kita coba untuk K-nya sama dengan 1. Kita substitusikan dan nanti kita peroleh X-nya adalah 195 derajat. Untuk K sama dengan 2, kalau kita substitusikan ke X sama dengan 15 derajat ditambah K kali 180 derajat sudah tidak memenuhi ya, karena jelas nanti hasilnya lebih dari 360 derajat, tidak masuk pada interval yang diminta, sehingga untuk solusi pertama cukup sampai sini. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus untuk solusi yang kedua. Rumusnya adalah X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. X-nya adalah 2X, lalu alfanya adalah 30 derajat. Kita substitusikan. Selanjutnya kita peroleh demikian. Pada ruas kiri, sama seperti tadi kita jadikan X saja, sehingga
pada kedua ruas akan kita bagi dengan 2. Sehingga kita peroleh X sama dengan 75 derajat plus K dikali 180 derajat. Ini adalah rumus yang bisa kita gunakan. Selanjutnya K-nya akan kita substitusikan. Pertama, kita substitusikan K-nya adalah 0, sehingga kita peroleh X-nya adalah 75 derajat. Lalu, K-nya misalnya sama dengan 1, kita substitusikan, hasilnya adalah 255 derajat. Kalau K-nya sama dengan 2, kita substitusikan ke X sama dengan 75 derajat, ditambah K kali 180 derajat, nanti hasilnya akan lebih dari 360 derajat ya, sehingga kita cukup sekian. Maka himpunan penyelesaian untuk sin 2x sama dengan 1/2 untuk x lebih dari 0 derajat kurang dari 360 derajat adalah demikian. Bagaimana? Mudah bukan? Selanjutnya, kita akan mencari rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana untuk kosinus. Di sini Ibu berikan suatu soal terlebih dahulu, lalu kita akan menyelesaikannya menggunakan logika atau tanpa rumus, agar nantinya kita bisa melihat polanya serta menentukan rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan suatu persamaan trigonometri kosinus. Kita bisa lihat cos X sama dengan min 1/2 akar 2. Cos yang nilainya 1/2 akar 2 itu cos berapa? Ya, cos 45 derajat. Lalu cos yang bernilai negatif itu adalah di kuadran 2 dan di kuadran 3. Ya, untuk mencari yang di kuadran 2 terlebih dahulu, maka kita bisa mengurangi 180 derajat dengan 45 derajat. Hasilnya adalah 135 derajat. Lalu untuk yang di kuadran 3, maka 180 derajat plus, dikarenakan di kuadran 3 ya, 180 derajat ditambah 45 derajat. Maka hasilnya adalah 225 derajat. Nah, sudut ini yang akan menjadi pedoman kita untuk menentukan sudut-sudut yang lainnya. Sehingga di sini Ibu berikan warna ya. Yang pertama untuk 135 derajat kita bisa tambah atau kurangi dengan 360 derajat untuk menentukan sudut lainnya yang bisa memenuhi persamaan tersebut. Maka misalnya 135 derajat kita tambah dengan 360 derajat. Lalu bisa kita juga kurangi dengan 360 derajat untuk mencari nilai sudut yang negatif ya. Di sini Ibu akan mencari yang positif terlebih dahulu saja. Lalu yang warna pink 225 derajat kita tambah dengan 360 derajat, maka kita peroleh 585 derajat dan seterusnya. Nah, dari pola ini kita bisa menentukan apa rumus yang bisa kita gunakan. Jika cos X sama dengan cos alfa, maka untuk solusi yang pertama, X-nya itu adalah alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan alfanya itu adalah sudut pertama yang kita temukan. Jikalau pada contoh soal sebelumnya yang baru saja kita bahas itu adalah 135 derajat. Nah, dengan berpedoman pada 135 derajat, jikalau kita tambah dengan suatu bilangan bulat yang dikali 360 derajat, maka kita bisa menentukan sudut yang lainnya yang bisa memenuhi persamaan pada soal. Dengan K bilangan bulat ya. Lalu untuk solusi yang kedua, kita melihat yang berwarna pink. Nah, 225 derajat jikalau kita hubungkan dengan 135 derajat yang tadi kita tulis sebagai alfa, itu adalah 360 derajat dikurangi alfa. Ya, 225 derajat kita peroleh itu dari 360 derajat dikurangi 135 derajat. Jadi bisa kita tuliskan untuk solusi yang kedua
rumusnya adalah X sama dengan 360 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Dari pedoman 360 derajat dikurangi alfa, lalu nanti kita akan tambah dengan suatu bilangan bulat dikalikan dengan 360 derajat, maka kita juga bisa menentukan sudut-sudut yang lainnya yang memenuhi persamaan tersebut. Untuk rumus di solusi kedua, bisa kita lebih sederhanakan lagi, bahwa 360 derajat dikurangi alfa itu akan sama dengan min alfa. Jikalau ada suatu sudut, satu putaran ya, dikurangi alfa, ya maka itu akan sama dengan min alfa. Sehingga untuk rumus yang kedua bisa kita sederhanakan, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Sekarang kita akan langsung saja masuk pada contoh soalnya. Cos 3X min 30 derajat sama dengan min 1/2 akar 2 untuk X-nya lebih dari 0 derajat kurang dari 180 derajat. Kita bisa menyelesaikannya, kita tulis dulu cos X sama dengan cos alfa. X-nya itu adalah 3X min 30 derajat ya pada soal. Lalu alfanya itu adalah cos berapa yang hasilnya adalah min 1/2 akar 2. Cos bernilai negatif itu di kuadran 2 dan kuadran 3 ya. Maka untuk yang pertama adalah yang kuadran 2 yang kita gunakan. Cos 1/2 akar 2 itu adalah cos 45, maka yang di kuadran 2 yang hasilnya cosnya adalah min 1/2 akar 2 yaitu 180 derajat dikurangi 45 derajat sehingga cos 135 derajat, sehingga alfanya adalah 135 derajat. Lalu untuk solusi pertama kita bisa substitusikan pada rumus yang tadi sudah kita temukan. X-nya adalah 3X min 30 derajat, A-nya adalah 135 derajat. Selanjutnya pada ruas kiri akan kita jadikan X saja, maka untuk yang pertama min 30 derajat agar jadi 0 kita apakan? Ya, kita bisa tambah dengan 30 derajat, jangan lupa pada kedua ruas. Sehingga kita peroleh demikian. Selanjutnya 3X agar jadi X kita apakan? Ya, kita bisa bagi dengan 3. Kedua ruas kita bagi dengan 3, maka kita peroleh rumusnya adalah X sama dengan 55 derajat plus K kali 120 derajat. Lalu kita substitusikan di sini karena pada intervalnya harus lebih dari 0 derajat, maka yang pertama K-nya adalah 0. Kita substitusikan ke rumus, maka diperoleh X-nya adalah 55 derajat. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, diperoleh X-nya adalah 175 derajat. Untuk K-nya sama dengan 2 sudah jelas tidak memenuhi intervalnya ya, karena yang diminta itu kurang dari 180 derajat. Selanjutnya solusi yang kedua, dengan rumus yang tadi sudah kita temukan, kita substitusikan kembali. X-nya adalah 3X min 30 derajat, lalu alfanya itu adalah 135 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan demikian, sama seperti tadi. Pada ruas sebelah kiri kita jadikan X saja, maka nanti kalian akan peroleh demikian. Lalu kita substitusikan, K-nya misalnya sama dengan 0, maka X-nya adalah min 35 derajat, maka tidak memenuhi ya, tidak memenuhi interval, sehingga itu tidak perlu kita tuliskan nanti. Lalu untuk K-nya sama dengan 1, maka X-nya kita peroleh hasilnya adalah 85 derajat. Sehingga untuk K sama dengan 2 apakah memenuhi? Tidak ya, sudah nanti hasilnya sudah lebih dari 185 derajat. Sehingga kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya adalah 55 derajat, 85 derajat, dan 175 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Yang terakhir, kita akan mencari
rumus yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana untuk tangen. Seperti biasa, kita akan menggunakan suatu contoh soal terlebih dahulu, lalu kita akan menyelesaikannya tanpa rumus atau menggunakan logika, sehingga nanti kita bisa memperoleh rumus yang bisa kita gunakan. Misalnya di sini tan X sama dengan 1. Kita akan mencari X berapa yang akan memenuhi persamaan tersebut. Di sini tan positif, sehingga tan positif itu berada di kuadran 1 dan di kuadran 3. Yang di kuadran 1 dulu, nilai tan yang nilainya 1 adalah 45 derajat. Lalu yang di kuadran 3, maka tinggal 180 derajat kita tambah dengan 45 derajat. Hasilnya adalah 225 derajat. Kembali bahwa dua sudut ini yang akan menjadi patokan kita untuk menentukan sudut yang lainnya yang memenuhi persamaan tersebut, dengan kita menambah atau mengurangi dengan 360 derajat. Di sini Ibu langsung saja ya. Dua sudut itu Ibu tambah dengan 360 derajat sehingga diperoleh seperti itu. Kalian juga bisa mencari sudut negatifnya ya dengan menguranginya dengan 360 derajat. Lalu dari pola itu kita bisa menentukannya. Jika tan X sama dengan tan A, di sini alfanya akan kita gunakan 45 derajat ya, sudut pertama yang kita temukan. Maka untuk solusi pertama, X sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Kalau misalnya pada contoh soal tadi dengan alfanya adalah 45 derajat, maka dengan kita tambah 45 derajat dengan suatu bilangan bulat dikalikan 360 derajat, maka kita akan temukan sudut-sudut lain yang memenuhi. Lalu untuk solusi yang kedua, kita akan lihat yang warna pink. 225 derajat kita hubungkan dengan 45 derajat, maka itu diperoleh dari 180 derajat ditambah alfa. 180 derajat ditambah 45 derajat gitu ya. Lalu jikalau itu kita tambah dengan suatu bilangan bulat dikalikan 360 derajat, maka akan kita temukan sudut-sudut lain yang memenuhi persamaan tersebut. Itu adalah dua solusi yang bisa kita temukan, tetapi dari dua solusi itu bisa kita jadikan solusi tunggal, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Karena jikalau untuk tangen, putarannya siklisnya untuk kuadran 1, 2, 3, 4 bergantian untuk plus minusnya. Kuadran 1 itu positif untuk tangen, kuadran 2 negatif, kuadran 3 kembali lagi positif, kuadran 4 negatif. Sehingga untuk interval 180 derajat dia akan kembali lagi. Jikalau kalian akan menggunakan dua solusi ini, tidak apa-apa, nanti hasilnya akan sama dengan kalian menggunakan satu rumus saja, yaitu X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Kalian bisa buktikan sendiri dengan K bilangan bulat. Kita langsung saja masuk pada contoh soalnya. Di sini contohnya tan X plus 45 derajat sama dengan 1. Kita akan mencoba untuk menyelesaikannya menggunakan solusi tunggal ya, karena lebih simpel kalau menurut Ibu. Tetapi kalau kalian mau menggunakan solusi pertama dan kedua tadi tidak apa-apa, nanti hasilnya akan sama saja. Yang diminta intervalnya lebih dari sama dengan negatif 180 derajat dan kurang dari 180 derajat, sehingga di sini negatif 180 derajatnya ikut ya, karena ada tanda sama dengannya. Kita akan mencoba untuk menyelesaikannya. Kita tuliskan tan X sama dengan tan alfa. Pada soal X-nya itu adalah X plus 45 derajat. Lalu alfanya itu bisa kita cari tan berapa yang nilainya 1. Yaitu yang pertama bisa kita temukan 45 derajat, sehingga alfanya itu adalah 45 derajat. Nah, dari sini kita bisa substitusikan
Pada rumus X sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat, X-nya adalah X plus 45 derajat, alfanya adalah 45 derajat. Kita jadikan X sama dengan, sehingga kita peroleh demikian. Kita bisa substitusikan, K-nya misalnya min 1, kalau min 2 tidak memenuhi ya, karena di luar interval yang diminta. K sama dengan min 1. Maka diperoleh X-nya adalah min 180 derajat, memenuhi ya. Untuk K-nya sama dengan 0, juga akan memenuhi, X-nya 0. Jikalau untuk K sama dengan 1, apakah memenuhi? Ya, tidak, dikarenakan 180 derajat tidak masuk pada interval yang diminta. Nah, sehingga untuk himpunan penyelesaiannya kita bisa tuliskan min 180 derajat dan 0 derajat. Bagaimana? Mudah bukan? Semoga kalian bisa memahaminya ya. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri sederhana, kalian bisa memilih menggunakan cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Jika kalian lebih suka menggunakan logika, silahkan gunakan logika. Tetapi jika kalian lebih suka menggunakan rumus, silahkan gunakan rumus. Demikian untuk pembelajaran kita pada kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.